Pada tanggal 29 Mei 1945, BPUPKI mengadakan sidang pertama atas usulan Dr. Rajiman Widyodiningrat untuk membahas dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Dalam sidang ini membahas dasar negara Indonesia sebagai pondasi bangsa Indonesia yang akan datang. Saya Dr. Rajiman dengan ini menyatakan sidang ini dibuka. Kepada saudara-saudara diminta partisipasinya untuk berpendapat. Indonesia merupakan negara yang kaya akan tradisi dan hubungannya. Indonesia adalah negara yang sangat besar apabila bersatu. Oleh karena itu, Indonesia sangat perlu dasar negara yang mengokohkan seluruh pihak dan seluruh bangsa. Terima kasih. Saya sangat setuju dengan Subarjo. Sebuah negara harus membutuhkan ideologi untuk mempersatukan kita. Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Mohyamin memulai mengeluarkan pendapatnya mengenai dasar negara. Menurut saya mengenai dasar negara dirumuskan dalam 5 poin yang saya sebut dasar dan asas NKRI yang meliputi: yang pertama, peri kebangsaan; kedua, peri kemanusiaan; ketiga, peri ketuhanan; keempat, peri kerakyatan; dan yang terakhir, kesejahteraan sosial. Bung Yamin, saya akui, saya hargai kata-kata Anda luar biasa. Tapi perlu diingat, Indonesia adalah negara yang bermayoritaskan Islam. Maka dari itu, Indonesia harus berlandaskan Islam. Apakah Anda tidak dengar? Kami membutuhkan dasar negara, bukan hanya kepentingan Anda saja yang dibutuhkan. Tenang saudara-saudara, jika rapat kita lakukan seperti ini, maka kita tidak akan menemukan dasar negara. Kita cukupkan rapat hari ini dan akan kita lanjutkan esok hari. Pada sidang rapat hari kedua, tepatnya tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo membuat rumusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan rapat kemarin karena kita belum mendapatkan hasil yang memuaskan terkait dirumuskannya dasar negara Indonesia. Maka dari itu, laporan hasil kemarin akan disampaikan oleh Panji Suroso. Saudara-saudara sekalian, dari hasil rapat kemarin, kita telah mendapatkan hasil usulan dasar negara dari Bung Yamin. Tapi, poin peri ketuhanan itu masih mengganjalkan kita. Jadi, apakah saudara-saudara memiliki pendapat lainnya? Saya dari Subuh. Saudara-saudara sekalian, saya pikir tidak ada gunanya lagi untuk mempermasalahkan agama. Semua agama dan keyakinan hanya menuju pada Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu, masih banyak permasalahan penting dan mendesak untuk kita bahas. Tapi Bung, Indonesia ini bermayoritaskan agama Islam. Tenang saudara-saudara sekalian, saya akan menyampaikan pendapat tentang rumusan dasar negara. Yang pertama, kesatuan; yang kedua, kekeluargaan; yang ketiga, keseimbangan lahir batin; yang keempat, musyawarah; dan yang kelima, keadilan rakyat. Terima kasih. Ada pendapat lainnya? Jika tidak ada, maka rapat akan dilanjutkan esok hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang BPUPKI dilanjutkan pada hari ketiga, tepatnya tanggal 1 Juni 1945, dan kemudian Insinyur Soekarno mengeluarkan rumusan. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di sini selama 3 hari untuk membahas dasar negara. Namun kita belum menghasilkan suatu dasar negara Indonesia karena semua kelompok berpaku pada kepentingan masing-masing. Saya akan mengusulkan rumusan dasar negara yang akan saya beri nama Pancasila. Pancasila diantaranya: yang pertama, 1. Kebangsaan Indonesia; 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan; 3. Mufakat atau demokrasi; 4. Kesejahteraan sosial; 5. Ketuhanan Yang Maha Esa.
Untuk merangkum itu semua, kita harus punya manusia, yaitu Tuhan, tetapi bukanlah Tuhan yang berdasarkan satu agama saja, tetapi sangat universal dan bisa diterima di semua kalangan. Masyarakat segala rakyat yang mempercayai masing-masing agama, yaitu yang saya beri nama Pancasila. Dan kita bisa melalui tantangan sebagai bangsa merdeka. Merdeka! Merdeka!